Welcome to Bita Motor Garage Channel. Kali ini kita akan menjawab komen-komen teman-teman yang minta di-compare antara Tiggo 8 sama Jeko J7. Nah, sebelum itu kalian kelihatan nih kan, Jekonya ini yang J7 baru crash. Jadi ini unitnya kita dipinjami oleh Manang, dari Manang yang cabang Malang. Jadi cabang Malang ini dia memang Jekonya, mereka meminjamkan unitnya, dikirimkan ke showroom kita di BMG untuk bisa kita compare dan bisa kita pelajari supaya teman-teman juga nanti bisa mengetahui gitu loh perbedaannya apa aja. Jadi kalau kalian mau memilih antara Tiggo 8 atau Jeko bisa dipilih gitu loh. Karena kan kita sudah compare semua secara detailnya, harganya juga baru launching kemarin. Jadi yuk kita kupas habis supaya kita tahu apa yang kita butuhkan antara dua mobil ini, teman-teman. Kita mulai bahasnya dari hal yang paling simpel ya. Kuncinya dulu. Yang kanan ini kuncinya Jeko, yang kiri kuncinya Cherry. Nah, perbedaannya ya, kalau untuk build quality-nya, ini yang Jeko ini dia lebih ramping. Kan bisa kelihatan nih. Dan untuk klik-klikannya teman-teman, ya, ini saya kebalik. Nah, klik-klik aja kalau menurutku ini lebih bagus di Tiggo. Untuk klik ini coba ya. Nah, dia lebih kokoh, kalau sedangkan punya Jeko lebih cranky. Lebih apa ya? Lebih kelihatan plastiknya sih kalau menurutku ya. Dari build quality paling gampang dari ini dulu, dari kunci. Nah, untuk dimensi Jeko ini dia lebih pendek. Panjangnya cuma 4,5 meter. Kalau untuk lebarnya lebih lebar 5 cm dari Tiggo. Tiggo kalau nggak salah ini 1860, yang ini 1865, beda 5 cm untuk lebar. Untuk panjangnya bedanya banyak. Cherry Tiggo ini 4725, kalau di Jeko ini 4,5, jadi beda sekitar 25 cm. Untuk tinggi itu punyanya Jeko ini lebih pendek. Jadi untuk Cherry lebih tinggi. Itu untuk dimensinya ya. Oke, kita langsung bahas segi eksterior dulu yang untuk bagian face-nya dulu teman-teman. Pengenalan pertama paling gampang dari bagian welcome light-nya dulu teman-teman. Ini mungkin agak siang ya, jadi kurang kelihatan. Tapi kalau untuk di Cherry, ini untuk lampunya ini lebih manis. Dia ada animasinya, bisa kita setel juga untuk animasinya. Sedangkan di Jeko ini lebih simple ya, lampu-lampunya ya. Nggak bisa dilihat ya. Dan untuk logonya, Jeko dia masih pakai logo yang kita bilang konvensional. Dia hanya kasih logo aja dengan kasih aksen kekroman. Sedangkan kalau di Cherry ini dia bisa menyala teman-teman. Seperti yang tadi kita nyalakan. Nah, dia memang bisa menyala setiap kali kita membuka dan mematikan mesin. Begitu. Oke. Untuk eksterior bagian lampu seperti itu. Untuk grill, nah ini beda banget grillnya ya. Kalau Jeko ini kan memang dia heritage-nya dari Land Rover. Range Rover, jadi mereka lebih menegaskan yang sisi kotak-kotak ya teman-teman ya. Jadi untuk grillnya dia memang aksennya semua ini standing grill semua. Kalau sedangkan yang di Cherry ini kan dia memakai aksen tiger. Jadi ini diamond grill mereka bilangnya kan. Itu aksennya jadi berbeda. Kalau yang lebih tegas memang lebih kelihatan tegas di Jeko. Sedangkan kalau di Cherry memang lebih kelihatan mewah kalau aku bilang ya. Dan untuk lakukan seperti kap mesin, nah ini beda banget. Kalau yang kanan ini simple banget. Jeko ini benar-benar simple. Tekukannya cuma 2 mata aja. Sedangkan kalau yang di Cherry ini dia ada diagonalnya juga. Terus lekukannya lebih banyak. Lebih manis teman-teman kalau di Jeko. Jadi itu perbedaannya cukup signifikan ya teman-teman ya. Nah, ada satu lagi nih yang dari depan ini yang paling kelihatan dan menurutku ini yang paling disayangkan untuk di Cherry Tiggo ya. Ini poin 1 minus untuk Tiggo ya. Jadi kalau di Tiggo itu untuk fog lamp-nya ini dummy teman-teman. Maaf ya, mobilnya kotor. Ini perbedaannya teman-teman. Kalau yang Jeko mobil baru, ini mobil second. Udah aku pakai kilometer 4.000. Nah, untuk yang bagian fog lamp-nya ini kalau punya Cherry Tiggo ini dia dummy, nggak ada lampu, jadi cuman mainan aja gitu loh. Lampu cuman bagian atas saja. Sedangkan kalau kita di Jeko, karena mungkin dia heritage-nya untuk off-road ya, testingnya gitu loh kita bilang ya. Jadi dia punya lampu ini ada fog lamp-nya juga,
Dan untuk lampu headlampnya ini dipisah jadi dua. Yang satu ini memang untuk lampu biasa, yang satunya untuk high beam. Jadi ya kalau misalnya lebih baik mungkin ini dinyalakan dua-duanya. Jadi kalau high beamnya enggak terpisah tuh mungkin lebih terang lagi sih. Cuman ini menurutku kalau sama Tigo harusnya lebih terang ini teman-teman, karena untuk jumlah lampunya jelas lebih banyak. Dan ini semua sudah bilet, bukan LED. Oke, kita langsung sekarang bahas sisi sampingnya yuk. Oke teman-teman, untuk sisi samping desainnya ya, perbedaan cukup signifikan kalau sama Tigo, karena memang desain bahasa desainnya kan jelas berbeda. Ini benar-benar Range Rover, tekukannya lebih kaku, lebih boxy kita bilang ya. Nah, sedangkan kalau di Chery itu kan lebih melengkung gitu, berbeda. Terutama kita lihat dari ini ya, fendernya dulu ya. Fender depan ini dia garis tegaknya ini lurus, sampai tarik sampai belakang teman-teman, sampai pintu sini. Jadi ini lebih kelihatan tegas banget, kayak lebih boxy itu loh, lebih boxy. Nah, sampai sini ini untuk tangki bensin. Dan tangki bensinnya termasuk cukup besar compare to Tigo ya. Untuk tutup tangki bensinnya kalau di Tigo lebih kecil, sedangkan kalau di Jeko ini lebih besar. Nah, yang paling signifikan itu di feel-nya untuk pintunya teman-teman. Nah, handle pintunya kalau punya Jeko ini dia flashnya bukan flash half tapi flash full. Nah, kayak gini. Jadi mungkin memang bagi beberapa orang pasti lebih ngerasa Jeko ini lebih kokoh. Karena ada yang takut kalau yang model flash outnya punyanya si Chery itu kayak gampang patah takutnya kan. Tapi ya memang selera lah. Memang ini pasti lebih kokoh dong. Dan untuk negara four season yang lebih diuntungkan memang yang flash seperti ini teman-teman. Karena kalau negara yang ada salju, biasanya kan mensalju nih kalau lagi dingin. Nah, untuk waktu dikeluarkan ini dia tenaganya lebih besar. Kalau sedangkan yang setengah biasanya nyangkut. Kalau kita lihat sering punya Tesla tuh yang di Amerika biasanya rata-rata nggak bisa buka pintu karena itu teman-teman. Nah, untuk spion kita bisa lihat kalau spionnya sama Tigo ya 11-12 ya bentuknya ya. Seharusnya mungkin bisa dibuat lebih boxy karena kan bahasa desainnya udah boxy, tapi spionnya dibuat lebih ya hampir sama-sama desainnya Tigo sih menurutku ya. Ntar teman-teman, ini aku taruh sini aja biar nggak buka tutup terus. Nah, berlanjut lagi ke bagian strippingnya ya teman-teman ya. Bedanya kalau punya Chery Tigo ya biar nggak terlalu panjang ya teman-teman. Tigo lah kita bilang ya. Kalau sama Tigo bedanya dia punya strippingnya itu punya J7, dia bukan chrome. Karena mungkin memang aksennya kan untuk cowok ya, istilahnya kayak mobil off-road gitu loh. Jadi dia memang pakai strippingnya bukan chrome, dia pakai piano black dengan nuansa ya, ada motif-motifnya ini cat silver, dan dia strippingnya bukan di bawah. Kalau punya Tigo kan dia di bawah full chrome, kalau ini dia memang di tengah-tengah nih. Ya kalau untuk bahasa desainnya memang itu loh, berbeda banget. Ini kan kelihatan berbeda boxy, kalau sedangkan di Chery itu lebih mewah, lebih elegan gitu teman-teman. Oke, ini untuk bagian samping ya. Nah, belakang pun sama ya, sama kayak yang depan ya aku bilang ya. Untuk plastiknya ini dia kulitnya kulit jeruk, jadi lebih bertekstur. Nah, sampai belakang sini, nah ini yang paling kelihatan perbedaannya teman-teman. Kalau punya Chery Tigo ya, Tigo itu dia antara pintu tengah sampai ke belakang itu lebih panjang. Karena itu kan dia punya dimensinya kan beda jauh, 25 cm teman-teman. Itu hampir satu buah penggaris 30 cm itu loh teman-teman. Jadi bedanya cukup banyak. Otomatis kelihatan banget gitu loh. Yang dari sini nih kayak setelah pilar C ya kan, pilar C turun, ini langsung kayak udah habis gitu loh. Kayak pesek banget kelihatan. Pantatnya kelihatan pesek gitu teman-teman. Tapi kalau untuk pintu memang kalau secara sekilas aku lihat untuk dimensi pintu tengah sama punya Chery, punya Tigo itu memang lebih besar punya si Jeko nih. Kalau aku lihat sih sekilas seperti gitu. Jadi ini sekilasnya pintunya yang tengah ini lebih panjang, kelihatan sepintas seperti itu. Tapi kita harus ukur dulu teman-teman. Oke, kita bahas yang bagian belakangnya dulu. Nah, kalau yang bagian belakang ini yang kelihatan berbeda banget teman-teman. Kalau sama Tigo 8 dia simple banget. Untuk logonya ini semua integrated di dalam. Kalau punya Tigo kan dia di luar.
Untuk stripping lampu-lampunya harusnya cukup sama ya teman-teman, hampir sama ya. Loh, dia untuk LED-nya nih aksennya nih full dari kiri ke kanan, hampir sama punya si Tigo 8. Yang paling berbeda itu untuk ini lampu spoiler. Kalau lampu spoiler punya Tigo kan dia nggak full inline, tapi dia ada triangle-nya teman-teman. Menurutku itu lebih manis karena memang bahasa bodinya kan dia nggak boxy, jadi otomatis lebih manis seperti itu. Kalau di sini lebih aneh kalau kita kasih itu. Nah, yang paling berbeda itu di ini teman-teman. Kita punya apa namanya ini? Wiper. Nah, bisa kelihatan nanti ya. Jadi kalau wipernya punya Jeko ini lebih mewah. Dia jadi wipernya udah flash in, jadi seperti Alphard, seperti mobil-mobil Eropa lain, seperti Land Rover, dia bersih. Jadi kaca kita bisa lihat ini clean tanpa ada wiper. Ternyata wipernya disembunyikan di sini. Ya ini mungkin PR untuk Tigo ya. Jadi seharusnya Tigo juga membuatkan bahasanya seperti itu, harusnya bisa teman-teman. Jadi biar kelihatan lebih bersih aja daripada di tengah kan kelihatan kayak konvensional banget. Nah untuk logo seperti yang kita lihat yang beredar sekarang itu untuk SHS dan CSH memang tidak ada logo teman-teman. J7 pun sama. Jadi dia cuma J7 aja, sedangkan 38 yang CSH juga sama, hanya lambang 38 aja. Oke. Untuk bumper-bumpernya ya bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau punya si Jeko itu dia nggak ada dummy knalpotnya, nggak ada. Sedangkan di Tigo kan ada untuk mainan knalpotnya. Sedangkan kalau yang punya si Jeko ini dibikin simple, nggak ada dummy knalpot, jadi kelihatan clean. Dan memang ini loh, nuansa plastiknya ini memang kelihatan off-road banget, kelihatan seperti apa yaitu kulit jeruknya yang kelihatan banget. Nah untuk lampu fog lamp belakang punya Jeko ini agak berbeda. Kalau punya Tigo itu kan kita stripnya di tengah, kalau Jeko dia tegak vertikal. Jadi itu perbedaannya seperti itu teman. Gaya bahasanya kan, gaya desainnya kan berbeda. Jadi sampai sedetail itu mereka membuatkannya tuh. Kalau punya Jeko karena dia karakternya boxy, semua dibuat vertikal. Mulai dari grill depannya vertikal, terus lampu fog lampnya juga vertikal juga. Sedangkan kalau punya Cherry Tigo kan dia lebih ambil garis horizontal semua teman-teman. Begitu perbedaannya. Nah kita pindah ke bagian kanan. Kalau bagian kanan ini aku akan menjelaskan untuk bagian ini capnya untuk pengisian chargernya aja, karena kalau kiri kanan kan kurang lebih garisnya sama semua. Kalau besarnya ini capnya listrik ini, kalau kita compare dengan punya Tigo, menurutku memang lebih besar ini teman-teman ukurannya ya. Ini agak kelihatan aneh sih, kayak gimana ya, yang kiri pun juga kelihatan besar, ini pun juga lebih besar daripada Tigo. Padahal kalau kita lihat itu secara dimensi Jeko ini lebih kecil, tapi kenapa kok mereka buat capnya lebih besar? Itu menurutku kurang rapi ya, menurutku kurang enak dipandang. Kayak kelihatannya karena mobilnya udah lebih kecil, tapi kita buat capnya lebih besar, kelihatan kayak lebih dominan gitu loh. Mungkin lebih baik kalau ini dibuat lebih kecil. Dan yang fuel capnya pun juga dibuat lebih kecil. Nah ada tambahan lagi kalau untuk bagian ini ya, pilarnya. Semua pilarnya kalau punya Jeko finishingnya semua piano black. Kalau kita lihat punyanya Cherry Tigo itu dia finishingnya untuk panel pilar B, pilar C semuanya black matte. Karena mungkin untuk ini yang aku rasa tuh memang didesain seperti itu supaya kenapa? Kalau punya Jeko itu kan kita handle-nya kan seperti ini. Kan flashnya tuh all the whole handle-nya ini kan keluar. Sedangkan kalau kita punya Tigo itu kan cuma setengah aja teman-teman. Jadi kalau karena setengah itu kadang kita kalau mau nutup pintu kan kayak bingung teman-teman. Masa kita mau pegang sini kalau yang punya setengah kan kayak takut patah. Jadi otomatis kan kita pasti pegang pilarnya. Maka itu pilarnya dibuat black matte supaya nggak kena bekas tangan. Nah kayak gini kan bekas tangannya kan pasti fingerprintnya banyak teman-teman. Tapi kalau handle-nya besar kayak gini, kita mau nutup pun nggak usah bingung, nggak usah pegang sini gitu loh. Mau pegang yang sini pun kokoh. Pinter sini sih. Jadi memang desainnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung bahas untuk segi kaki-kaki. Nah, dari kaki-kaki peleknya sama, ring 19.
Untuk bannya 235 50 19. Sama persis teman-teman untuk ukurannya. Cuman perbedaannya punyanya Jeko ini bannya dikasih kumho. Yang menurutku untuk corak bannya ya ini lebih kotak, lebih boxy daripada punya Continental di 38. Dan untuk kalau kita bilang secara quality ya, kalau aku sih lebih megang di Continya teman-teman, karena Conti itu lebih terkenal soft, terus lebih premium lah kita bilang compare to Kumho ya. Kumho ini kan brandnya Korea. Kalau aku lebih prefer tetap megang di punyanya Continental teman-teman, pasti lebih nyaman. Tapi mungkin untuk masalah gripnya itu aku rasa memang lebih bagus di Kumho X-La ya, karena itu mungkin ini kan mobilnya lebih laki, jiwanya lebih laki, lebih mementingkan off-roadnya itu, jadi kan lebih mementingkan gripnya. Jadi mungkin memang diberikan ekstra ini supaya lebih gripnya lebih dapat compare to Tigo yang memang lebih ngejar untuk kenyamanan teman-teman. Nah, untuk peleknya teman-teman, yang sesuai tadi udah aku jelaskan, ringnya itu 19 sama dengan Tigo 8, cuman bedanya kalau punya Jeko J7 dia 5 spoke 5, sedangkan kalau punya Tigo itu dia 10 palang. Kalau punyanya Jeko ini 5 palang, dan ini sisanya ini cover. Nah, covernya ini kalau aku lihat ini kelihatan apa ya, kayak nggak full kan. Kalau yang punyanya si Cherry itu kan dia benar-benar 10 dan semua tuh metal semua full. Kalau punya si Jeko dia ini 5 saja dan sisanya ini cuma cover-cover aja teman-teman. Ini menurutku kurang kelihatan mahal ya. Jadi mungkin perbedaan build quality-nya bisa kelihatan juga lagi di bagian mereknya teman-teman. Pertama mulai dari ini ya, remote-nya dulu, terus sekarang dari peleknya juga sama teman-teman. Ada difference-nya seperti itu. Sebelum kita bahas interior, karena kalau kita bahas interior otomatis kita akan bahas segi fiturnya juga. Nah, nanti untuk segi fitur kan kita akan dibantu oleh sales dari Jeko teman-teman. Kita bahas dari segi mesin dulu ya. Jadi Jeko J7 dan Cherry 38 ini dia punya basis yang sama. Sebenarnya kalau sasisnya kan sama nih sama Tigo. Cuman beda. Oh beda. Kalau ini kalau Tigo itu pakai T1X. Oke, kodenya T1X. Kalau Jeko itu pakai punyanya Range Rover. Oke, jadi gini, ralat ya teman-teman ya. Untuk speknya, nah speknya itu jadi untuk mesin sama persis ya kan. Betul. Drivetrain, baterai semua sama persis, cuman sasisnya berbeda. Kalau yang punyanya Tigo itu yang bikin dari Jaguar loh. Oke, berbeda. Kalau yang Jeko dari Range Rover. Jadi developnya berbeda. Oke. Aku kira tuh dulu tuh pandanganku itu sasis kaki-kaki semua sama, cuman beda kulit gitu loh sama interior. Ternyata enggak ya? Ya, beda. Jadi persamaannya seperti ini teman-teman. Penggambarannya ya paling simpel. Kamu beli Mitsubishi Xpander sama Nissan Livina kan sama tuh. Jadi cuma beda kulitnya sama beda interior. Nah, sama di antara Jeko J7 dengan Cherry 38 teman-teman. Yang sama-sama hybrid ya. Sama-sama PHEV, yang satunya SHS, yang satunya CSH. Hanya perbedaan bahasanya aja. Tapi kalau mobilnya sama persis, 1500 turbo. Terus dia punya mesin listriknya ini 200 PS, torsinya 300. Kalau mesinnya itu kalau nggak salah sekitar 200 HP-an, torsinya juga sekitar 200-an teman-teman. Jadi ini untuk speknya ini sama persis, sasis juga semua sama teman-teman. Atau mungkin ya ini kita juga belum tes juga ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita akan tes dan nanti kita bisa rasakan nih perbedaannya suspensinya gimana. Karena kita udah cek kan dengan mulai ban dia punya ukuran sama, cuman beda di merek bannya aja. Jadi kita akan coba lah untuk mesinnya ini. Memang kalau Jeko ini kan kita bilang kan bahasa desainnya kan lebih off-road, jadi tanpa cover. Sedangkan kalau kita lihat yang punya Tigo itu tertutup semua, kelihatan mewah banget. Kalau Jeko ini dia lebih merakyat kita bilang lah, lebih desainnya tuh lebih cowok banget, lebih off-road banget. Jadi ini diekspos semua, seperti bahasanya itu mobil cowok banget kan. Jadi mesinnya benar-benar diekspos,
cover hanya di samping-samping aja. Untuk tengah benar-benar nggak ada cover sama sekali. Kalau untuk tengah sama, tetap dikasih peredam semua ya teman-teman ya. Jadi memang tetap masih premium. Nah, untuk karet-karetnya, nah ini agak sedikit berbeda teman-teman. Kalau untuk karet yang samping, nah kalau punya si Tigo ini lebih lebar, karena mungkin kapasitasnya lebih lebar ya. Dan dia untuk bahan karetnya ini kalau aku rasa di Tigo ini memang lebih premium. Sedangkan kalau yang di Jeko dia lebih tipis. Ini kan kelihatan banget nih. Nuansanya beda, makanya itu aku bilang bergaya bahasa desainnya beda banget. Yang ini lebih off-road, lebih lagi kayak apa-apa lebih minim, lebih simpel. Kalau yang di Tigo memang bahasa desainnya lebih mewah. Nah, perbedaannya seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk review bagian mesinnya ya, kita kasih comparison. Itu gimana sih feel-nya waktu buka sama nutup kap mesinnya antara dua mobil ini yang berbeda gitu ya. Untuk satu tangan ini sama-sama dual hidrolik ya. Aku kerasa ini pintunya kap mesinnya lebih tipis ya harusnya ya. Atau sebentar, ayo kita lihat yang bagian Tigo. Ya, kalau segi plat kayaknya sama. Cuman bedanya kalau punya Tigo karena itu ya, bahasa desainnya dia banyak tekungannya, otomatis kelihatan lebih kokoh teman-teman. Tapi memang untuk secara peredamannya kan yang sebelum aku udah jelaskan, memang ini lebih kelihatan kokoh teman-teman. Untuk platnya sama, hampir sama lah kurang lebihnya. Nah, untuk suaranya ya, ayo kita coba nih. Suaranya kalau lagi nutup gimana? Dari Jeko dulu nih. Agak suaranya mungkin ya itu karena karetnya ini ya lebih tipis, dia suaranya bandingannya lebih kerasa murah ya. Nah, beda kan? Suaranya berbeda karena yaitu karet-karetnya berbeda banget teman-teman. Jadi memang punya gaya bahasa desain yang berbeda banget. Nah teman-teman, kita sekarang bahas segi interior. Sebelum kita ngomong interior ya, untuk pintunya, karena dia handle-nya ini kan handle yang kita bilang apa ya, yang flash, full flash. Jadi waktu buka pintu kerasa lebih enteng sih compare tuh Tigo ya, karena dia mungkin handle-nya lebih kecil dengan pintunya lebih besar. Aku kerasa untuk pintunya punya si Jeko ini lebih ringan daripada punya Tigo ya. Oke, sebentar. One eternity later. Kita udah duduk di Jeko J7 teman-teman ya. Paling gampang fiturnya sama nih. Itu panoramic sunroof. Kok nggak mau all out tapi ya teman-teman ya. Agak ada delaynya teman-teman untuk all autonya ya. Nah, aku bahas segi depan dulu deh, dashboard ya. Nah, dashboardnya ini memang gaya bahasa desainnya seperti yang aku bilang off-road, lebih ke British, ke Range Rover. Untuk materialnya sama teman-teman. Ya, dia materialnya cukup lumayan. Yang atasnya ini soft touch dan dia kulitnya lebih ke nappa leather. Yang tengah ini sebenarnya ini kulit, cuman dia kayak dikasih aksen diamond gitu teman-teman. Nah untuk handle-nya ini juga dikasih nappa leather, kulit jeruk tapi yang lebih apa ya, lebih tipis lah. Kemudian yang lainnya ini masih ini juga ternyata soft touch teman-teman. Aku kira ini hard panel kan. Nah, yang tengahnya ini dia hard panel, tapi untuk sininya ini dia soft touch. Nah, yang sisi sebelah sini ini memang untuk ambient light. Nah, oke. Untuk build quality-nya door trim-nya ya, kalau aku rasa memang sama Tigo berbeda jauh. Untuk kayak ya itu build quality-nya ya, dan looks juga ya. Kalau punya Tigo lebih kelihatan mewah, ini lebih kelihatan simple, lebih kelihatan murah sih menurutku ya. Cuman dia memang untuk build quality-nya sama-sama premium teman-teman. Dan untuk punya J7 dia punya door trim ini lebih kecil. Kalau lebih boxy. Kalau punya si Tigo kan dia lebih lebar, lebih memakan space teman-teman. Jadi mungkin aku kerasa memang kalau naik mobil ini kerasa lebih luas ya. Karena mungkin ya itu salah satunya door trim-nya itu teman-teman. Oke. Untuk konsol tengah, nah konsol tengah hampir sama dengan Tigo, cuman dia perbedaannya penempatan ini wireless charging-nya nggak di kanan. Kalau punya Tigo kan di kanan, ini dia di kiri.
Dan untuk cup holdernya dia bukan yang posisinya ini bukan yang vertikal, tapi dia horizontal. Kalau punya si Tigo kan dia kontrolnya ditaruh di sini, jadi otomatis dia punya ininya lebih ke vertikal. Kalau ini dia horizontal teman-teman. Ya, yang untuk ini menurutku lebih enak sih di posisinya Jeko ya. Jadi kalau kita posisinya nyetirku, sebentar aku coba ya. Posisi nyetirku tinggi badanku 170 cm. Kalau seperti ini yang aku rasain, nah lebih enak teman-teman. Karena kan botolnya di sini, kalau misalnya kita taruh botol, tangan kita lebih leluasa untuk kiri kanan. Sedangkan kalau punya Tigo, yang sebelah kiri akan tertabrak kena panel kalau ada botol ya. Kalau yang sebelah kanan kena knobnya, kontrolernya semua itu teman-teman. Kalau di sini kan enggak. Ini kalau untuk mode AC-nya, di sini ada tambahannya yang menurutku tombolnya lebih fungsi nih teman-teman. Ini tombol untuk kunci pintu. Tapi ya enggak juga sih. Punya Tigo juga ada tombol kunci pintu tapi di kanan teman-teman. Kalau yang ini kanannya kosong, dia taruh di kiri. Jadi kalau untuk misal ada yang duduk di, misal drivernya keluar nih, ya kan? Terus yang sisi penumpang sebelah kiri kalau mau kunci pintu lebih nggak ribet teman-teman. Karena kan pencetnya di tengah. Kalau punya Tigo itu kayak driver oriented. Jadi yang bisa ngunci hanya di kanan. Otomatis kalau orang yang kiri kalau mau ngunci tangannya harus mencapai ke door trim sebelah kanan. Ya agak ribetnya mungkin di situ ya. Nah untuk yang lain nggak ada perbedaan sih. Hazard terus mode berkendara sama sih. Cuman bedanya kalau mode berkendaranya punyanya Tigo itu kan dia puteran. Kalau punya si Jeko ini dia tombol aja. Sama mode berkendara cuma 3, Sport, Eco, normal, udah 3 itu aja. Nah, kalau untuk auto ini sama. Untuk auto untuk airconnya. Jadi dia ngeset suhunya berapa. Seperti itu teman-teman. Sama mode EV dan HEV. Lebih simpel sih ya. Kalau untuk pencet-pencetannya punya si Jeko yang untuk konsol tengah. Nah, untuk bahan-bahannya sih hampir sama. Dia pakai Nappa leather yang atasnya. Tengahnya ini trim biasa. Punya Tigo juga sama. Nah, ini full Nappa semua. Kalau feel kulitnya memang lebih premium compare to Tigo ya. Kalau Tigo kan dia bukan kulit sebenarnya. Dia kulit tapi kayak coraknya sweat. Jadi berbeda. Kalau ini dia memang lebih apa ya, lebih kelihatan mewah, cuman memang nggak kelihatan mahal karena kan terlalu polos sih mungkin gitu ya teman-teman ya. Sama semua nih boxy. Memang gaya bahasa desainnya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke bagian dashboard. Dashboard ini yang benar-benar berbeda banget gaya bahasa desainnya. Ini benar-benar boxy banget, kotak banget. Dan aku ngerasa ini untuk pandangan ini ya, dashboardnya teman-teman ya. Ini lebih kerasa lebih tinggi compare to Tigo. Tapi untuk ini sama-sama soft touch semua ya. Yang tengah ini pun yang kelihatan kayak coraknya diamond ini juga kulit semua soft touch. Ini panel bawahnya bukan piano black tapi dia kayak dikasih corak-corak garis-garis gitu teman-teman. Jadi kelihatan kayak yaitu nuansa off-roadnya tuh teman-teman. Nah, menurutku perbedaan poin penting di antara Tigo dan Jeko J7 itu bagian dashboard ya. Satu, layarnya dulu ya. Kalau layarnya teman-teman punya Jeko ini dia penempatannya bukan horizontal tapi vertikal, portrait. Kalau punya si Tigo itu landscape. Nah, itu poin satu. Poin kedua itu penempatan AC. Nah, kalau pribadi aku lebih suka penempatan AC punya Jeko. Karena dia penempatan AC-nya di atas, sejajar dengan yang kanan kiri nih ya teman-teman ya. Untuk yang tengah ya, otomatis kalau AC di atas teman-teman itu biasanya kalau AC kalau penempatan di bawah itu otomatis untuk pendinginannya agak berat. Dalam artian itu untuk mendinginkan tuh lebih susah compare tuh yang di, karena dia langsung udaranya dari atas nih itu teman-teman. Dan kalau yang punya Tigo itu minusnya karena layarnya di atas dan AC di bawah. Setiap kali kita mau nyetel AC teman-teman seperti ini ya. Nah kalau ini kan kita nggak kena AC. Kalau punya di Tigo itu kan tangan kita kena AC. Nah contoh nih, ini memang bisa kelihatan ya. Pemakaian aku pakai Tigo ini karena tanganku ini sensitif, jadi kering. Tanganku bawaannya gampang kering teman-teman. Ditambah karena udah kena AC terus setiap kali nyetel AC, otomatis lebih cepat kering gitu. Jadi menurutku itu nilai negatif dari
Tigo teman-teman, tapi ya memang gaya bahasa desainnya memang seperti itu. Jadi ya kita harus bisa menerima gitu loh. Tinggal teman-teman gimana. Sama kalau untuk dashboard, rasanya untuk posisi duduknya sih ini udah paling bawah. Aku ngerasa memang ini lebih kerasa lebih masuk sih teman-teman, karena dia punya dashboardnya kerasa lebih tinggi memang. Dan memang ini salah satu, nah udah dashboard udah kelar semua ya. Tengah kalau konsol kiri sama-sama ini udah apa namanya? Udah soft touch, soft closing. Penempatan ini juga sudah ada di sana sama setir. Untuk transmisi semua ini sama semua sih teman-teman, nggak ada perbedaan. Nah, yang paling berbeda nanti aku jelaskan ini lampunya teman-teman. Nah, untuk lampunya nanti kita lihat highlightnya ya. Lampunya ini yang aku paling kurang suka di Jeko teman-teman. Lampunya ini kelihatan murah, kayak istilahnya ini gaya bahasa desainnya kalau kita di mobil Eropa ya. Ini lampunya nih switchnya kayak mobil BMW yang seri baru yang G series, serba kliki semua. Jadi semua dari pencetan bukan puteran. Kalau punya Tigo itu seperti BMW yang lama. Itu dia masih sistem masih putar kayak Mercy gitu teman-teman. Gaya bahasanya kayak Mercy. Kalau ini memang lebih ke British, lebih ke Range Rover. Tapi buat aku untuk ngelihat build quality ini ya, halusnya pencatan lampunya ini kelihatan lebih murah. Dari situ aku bisa menyimpulkan seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ngerasa kayak kliki-klikinya punya si Tigo itu lebih premium begitu. Nah, oke, kita sekarang lihat dari setir ya. Setir sama persis, cuman perbedaannya hanya logonya aja. Kalau Cherry kan dia ada logo Cherry, tulisannya terpisah semua, kapital semua. Kalau Jeko dia dibuat satu gini, dan ini sama persis, nggak jauh berbeda sih. Cuman ini dia kulit jeruknya, ya, kalau punya Tigo tuh lebih halus, kulitnya benar-benar kulitnya napa. Kalau ini dia kulit jeruk yang kelihatan kasar, jadi lebih kelihatan nuansa off-roadnya gitu teman-teman. Tapi kalau untuk setirnya, bahan kulitnya semua sama. Dan ini menurutku yang salah satu buat pribadiku ya, ini kurang oke kalau di Jeko menurutku ya. Karena kalau kita lihat gaya bahasa desain dashboardnya kan semua boxy. Tapi kenapa kok setirnya nggak dibuat yang punya J6? Kalau J6 kan dia punya ininya kan listnya kotak-kotak teman-teman. Yang dimana menurutku lebih match untuk dashboardnya ini. Kalau pakai setir ini kayak kelihatan kurang matching menurut gue ya. Itu yang aku rasakan ya. Nah, kalau setir sama sih, teleskopik sama tilt steering. Kalau untuk segi ergonomisnya kurang lebih hampir sama. Cuman perbedaannya karena dia lebih boxy dashboardnya. Dan ini dashboardnya aku ngerasa ini lebih masuk teman-teman. Kalau punya Tigo tuh lebih keluar, lebih mendekat ke arah kita. Itu perbedaannya. Gaya bahasa desainnya memang berbeda. Untuk yang lain sama sih, ini ada penempatan untuk nyantolin barang juga. Konsol tengahnya juga sama-sama besar, cuman bedanya kalau yang punya Tigo dia nggak flat depannya, dia ada masuknya dikit. Jadi ini lebih ke samping kalau punya Tigo. Kalau ini kan dia flat. Perbedaannya cuma di situ teman-teman. Sama satu lagi, kalau di Jeko kita dikasih jack ini. Nah, jacknya korek. Kalau kita mau tambah lagi masih bisa. Kalau di Tigo nggak ada. Kurang lebih gitu sih teman-teman. Yang lainnya door trim yang udah aku jelaskan. Audio sama ya, pakai Sony 12 channel. Nah, untuk kita bahas untuk segi ininya nanti fiturnya nanti kita akan bahas sama salesnya dari Jeko teman-teman. Kita bahas interiornya dulu. Oke, untuk bagian jok ya, joknya ini memang berbeda banget dengan Tigo teman-teman. Kalau punya Jeko ini dia bahannya full napa leather. Terus yang tengahnya ini dia memang desainnya lebih simpel dan dia full kulit semua. Kalau punya Tigo kan dia kulit tapi teksturnya sweat. Nah, kalau ini dia full napa semua, yang tengahnya yang dot. Otomatis aku kerasa kalau duduk di sini nih, memang compare to Tigo ya. Ini joknya lebih kerasa empuk. Kayak memang gaya bahasa desainnya punya si Range Rover ini kan memang joknya terkenal empuk banget, lebih soft. Memang aku kerasa ini lebih empuk. Dan kalau untuk posisi duduknya sih kurang lebih ya hampir-hampir sama teman-teman ya. Cuman, nah yang sebelah kanan ini dia dilengkapi sama lumbar seat. Lumbar seatnya sama sih teman-teman dengan yang punyanya si Tigo, 3 step ya. Bawah, tengah sama atas. Jadi semua ada. Yang untuk sebelah kanan ya. Dan untuk ventilated seat, pendingin sama pemanas semua lengkap, semua ada di kiri kanan.
Yang nggak ada di sini itu kursi pijat dan leg rest-nya teman-teman. Jadi kalau yang punya si Jeko J7 ini, dia kursi kirinya sama-sama paten, nggak bisa naik, nggak bisa turun, tapi nggak punya leg rest. Kalau kita di Tigo itu ada leg rest, ada kursi pijat, yang dimana itu memang fitur yang menurut gue yang kepake banget sih teman-teman. Nggak tahu ya kalau teman-teman gimana. Kalau aku sih prefer dapat kursi pijat sama leg rest itu karena queen seat itu kepake banget kalau kita lagi luar kota teman-teman. Nah untuk ini Captain mode-nya ini, Ottoman-nya ini ada semua. Jadi sama, punya Tigo juga ada, di sini pun juga sama. Kalau kita duduk belakang pun nggak masalah. Bisa setel langsung dari samping nih teman-teman. Kurang lebih sama. Nah, sama door trim. Sebentar, ada tambahan ya door trim ya teman-teman ya. Untuk door trimnya teman-teman, ini sweet power door power window-nya sama kayak Jeko J6 yang Cherry J6 sebenarnya itu Jeko sih teman-teman. Nah, jadi untuk turun itu dia malah ke depan. Kalau naik dia ke belakang. Yang menurutku ini sedikit kurang kokoh ya teman-teman ya. Kayak akhirnya kayak lebih gampang. Aku kayak ngerasa ini switchnya ini lebih apa ya? Lebih gampang patah sih. Compare tuh punya si Cherry itu kan dia yang konvensional, itu lebih proper menurutku. Kalau ini kayak klikinya pun kayak untuk all auto kita kadang agak bingung teman-teman. Misalnya gini ya, nah. Jadi kayak untuk all auto apa enggaknya susah untuk membedakan. Tapi memang ini semua all auto. Nah untuk Twitter dia simple banget kayak mobil konvensional. Semua ditaruh di sini lebih kecil. Kalau punyanya si Tigo itu kan dia kan penempatannya di tengah teman-teman. Kayak punyanya si Mercy. Dia kan seperti kayak Burmeister. Jadi perbedaan desainnya cukup besar. Nah, kalau untuk penempatan ini kanan, memang ini lebih besar. Jadi ini door trimnya lebih tipis, tapi untuk kompartemennya memang lebih banyak teman-teman. Jadi ada ekstra sebelah sini, di sini sama di sini. Kalau Tigo memang simple aja, hanya seperempatnya ini nggak ada kalau di Tigo. Memang lebih kecil. Itu sih yang aku bilang sih rasanya. Nah, kalau untuk isi AC ya ini perbedaannya. Ini kan dia kan punya si Jeko ini kan bahasa desainnya off-road kayak punya si Land Rover. Jadi memang lebih kelihatan kokoh sih untuk isi AC-nya semua. Compare tuh punya si Tigo ya. Beda lah memang desainnya. Nah, oke. Untuk kursinya yang tadi aku udah jelaskan, ini sama-sama dengan yang JC bisa naik turun, sama Tigo juga sama bisa naik turun. 6W ya untuk yang kursinya ini, sama ada lumbarnya yang 3W ini. Nah, kalau yang kiri memang lebih simpel yang tadi aku udah jelaskan. Pokoknya nggak ada leg rest, nggak ada kursi pijat. Yuk kita bahas bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya ini, nah karena mobil ini 5 seat, jadi kalau kita udah mentokkan kita nggak perlu ditekuk ya teman-teman ya. Kalau ini aku rasa sih untuk penempatannya, nah bedanya kalau untuk armrestnya yang untuk tengah ya, dia nggak ada nuansa piano blacknya. Kalau punya Tigo kan ada. Kalau di sini piano blacknya malah di penempatan AC-nya teman-teman. Dan AC-nya kalau punya Tigo, dia kiri kanannya ini atas bawahnya itu kiri kanan bisa diatur sendiri. Jadi misal kalau yang kiri mau di atas bisa, mau di bawah bisa. Kalau yang punya Jeko ini nggak bisa. Jadi dia satu aja setelannya. Tapi memang dia kan untuk peruntukannya untuk 5 seat. Kalau punya si Tigo kan dia 7 seat teman-teman. Jadi berbeda. Untuk chargernya semua sama, ada USB A sama USB C. Nah, ini yang menurutku cukup menarik teman-teman. Kalau punya si Jeko ya, dia punya belakangnya ini kompartemennya ini lebih banyak teman-teman. Jadi dikasihkan jahitan lagi. Kalau misalnya kita mau taruh HP, kita bisa nih taruh. Ini berbeda. Kalau punya Tigo nggak ada, hanya satu aja lebih polos. Ini dia lebih kepake sih fitur ini sih. Jadi kita kalau misal mau taruh HP di sini itu lebih kepake teman-teman. Nah, untuk joknya ya yang aku bilang ya sama ya. Dia punya bahannya ini nappa leather. Lebih kerasa, kulitnya lebih kerasa premium compare to Tigo, karena punya Tigo itu kan dia itu kulit tapi dia seperti sweat, jadi memang lebih panas. Yang pemakaian kita pun kemarin waktu ke Solo itu kerasa lebih panas memang teman-teman untuk joknya. Kalau ini karena dia tengahnya yang model lubang-lubang, kerasa lebih dingin. Nah, untuk ini ya tegaknya ini aku lagi 170 cm. Nah, ini aku coba sebelah kanan aja ya.
Karena kan ini aku udah setel ke kursiku. Space-nya masih lumayan, sekitar 1 jengkal ini. Ini posisi berkendara aku. Memang lebih kerasa lebih lebar compare to Tigo ya kalau kita bilang ya. Tapi untuk tegaknya ini teman-teman, aku kok kerasa ini lebih tegak ya. Coba nanti kita lihat compare-nya dengan Tigo ya. Ini aku kerasa lebih tegak. Jadi kayak nggak bisa landai. Kayak nggak enak gitu teman-teman. Ini padahal udah mentok, kayak tetap posisinya kayak tegak banget gitu loh. Mungkin ini kayak yang kapan hari yang banyak dikomplainkan di Cherry J6 ya. Aku kerasanya itu sih, terlalu tegak ini sih. Kurang, padahal ini mobil kan 5 seat. Kalau punya si Tigo ini kan 7 seat. Jadi kerasa ini sih memang lebih tegak sih teman-teman. Oke, kita udah sisi yang bagian. Oh, ini sama-sama sudah Isofix semua. Jadi sama lah. Kalau punya si Tigo kan juga sama sudah Isofix. Gak ada masalah. Nah, untuk bagian ini ya cukup tersangga dengan baik sih. Kakinya pun juga sama ininya. Kalau aku rasa ini lebih flat teman-teman. Kalau punya Tigo tuh lebih ada keluarnya dikit. Kalau punya J7 ini dia lebih flat lantainya. Kalau untuk masalah lebar kurang lebih hampir sama sih. Oke, sebentar. Nah, kalau untuk lebarnya teman-teman, feel-nya ya, karena kita kemarin sudah trip orang 7, aku ngerasa ini kayaknya lebih lebar sih. Untuk kalau sama-sama kita isi 5 orang ya, di Tigo sama di sini lebih lebar. Karena apa teman-teman? Door trimnya. Kalau door trimnya punya si Tigo itu kan lebih gendut. Jadi space yang kanan ini lebih kemakan. Kalau ini memang lebih lebar kerasanya karena door trimnya memang lebih kecil. Tapi untuk ini tegaknya ini yang minus menurutku sih. Gak enak nih. Kayak terlalu tegak sih teman-teman. Kalau jarak panjang, jarak jauh capek sini sih. Dah, yuk kita lihat bagasinya. Nah, kalau bagasinya sama persis, udah power back door, kita juga bisa ngatur ketinggiannya semua. Bedanya ini sama sih. Kita dikasih ini penutupnya ini karena ini mobilnya 5 seat. Untuk kubikasi bagasinya teman-teman, aku ngerasa ini kecil sih, karena mungkin itu ya. Dia ini kan compact, beda 25 cm loh sama Tigo. Sama belakangnya kan dia lebih landai. Otomatis memang ini bagasinya lebih kecil sih. Untuk koper besar kayaknya kalau ditegakin nggak cukup nih teman-teman. Nabrak sama ini atapnya plafon ini. Kalau koper besar kayaknya nggak bisa. Kalau di Tigo masih bisa, meskipun 7 seat ya kita udah tutup. Nah, cuman nilai plusnya kalau di J7 itu ini, kita punya ekstra penempatan di bagian bawah. Nah, seperti ini kayak punyanya apa? Tire seal kitnya kan ini kelengkapannya sama Cherry Tigo sama semua teman-teman. Apar, terus segitiganya ini semua sama chargernya nih. Nah, bedanya kalau punya si ini kan karena ini di masjid, kita punya secret up compartment. Kalau kita mau simpen di bawah enak, jadi nggak atasnya tetap flat. Kalau punya Tigo kan kita harus taruh di luar teman-teman. Tapi kalau untuk volumenya, aku ngerasa sih ini kurang ya, termasuk kecil ya. Memang dia mungkin yang di masjid dan compact ya, jadi menurutku sih kurang sih. Kurang besar teman-teman. Tapi dia di sini sama-sama dikasih ini yang charger ini punya lighternya ada, yang di Tigo pun sama ada, dan ada tambahnya dia dikasih lampu. Kalau punya Tigo dia nggak ada lampunya teman-teman. Lampunya adanya di atap. Karena kan dia punya 7 seat. Ini dikasih lampu juga di sini. Terus untuk P3 bukan P3K. Triangle-nya diletakkan di sini kayak mobil Eropa nih udah teman-teman. Nah, sama ini bedanya dia ada handle-nya teman-teman. Padahal sih aku bingung sih. Kalau dikasih handle gini sebenarnya kayak nggak kepake juga. Kan udah power back door. Ya, tapi memang karena dia mungkin gaya bahasanya off-road tuh ya. Jadi kelihatan memang harus dikasihkan seperti ini teman-teman. Dan ini dia juga ada pengaitnya ini. Bisa buat 3 kilo. Jadi kalau misalnya mau camping-camping, kita mau gantung barang ini semua bisa teman-teman. Memang nuansa off-road kan. Jadi memang kalau kalian yang mau camping lebih cocok sih ya memang. Oke, itu aja sih teman-teman sih. Nggak ada perbedaan terlalu banyak. Kacanya kecil juga karena ini masjid. Oke, kurang lebih gitu aja sih untuk segi ini ya, bagasinya ya. Oke, kita langsung bahas fitur-fiturnya. Untuk mengenai infotainmentnya semua gimana, kita panggil sales dari Jeko Malang.
Nah, teman-teman, ini kita udah sama salesnya dari Jeko Malang ya, dari Ya, Malang nih. betul, Ya. betul. Dengan Pak siapa? Saya dengan Hendra. Mas Hendra, ini bisa tolong dijelaskan sedikit nih untuk fiturnya Jeko ini gimana sih? Teman-teman kan kepo semua nih. Kayak mungkin dari layarnya dulu ya. Iya. Ini kayaknya kan berbeda nih sama Tigo ya. Oke, betul. Kalau di Tigo itu kalau nggak salah dia landscape, Landscape, ya, betul, ya. ya. Kita kalau yang di G7 ini dia layarnya portrait. Nah, kalau untuk ya sebenarnya sih hampir mirip ya, sudah sih. Android kan. Betul. Cuman tambahannya sih mungkin kalau di G7 ini kita sudah ada DVR-nya. Oh, sudah ada DVR. Betul. Jadi udah ada dashcam-nya built-in. Built-in dashcam, tinggal Oke. pasang memori aja sih di sini. Oke. Jadi Ya. ini nilai plus sih teman-teman sih. Ya. Kalau punya si Tigo memang nggak ada dashcam-nya nih. Tuh, kalau Tigo sih mungkin bisa ditambahin sendiri ya kalau nggak salah. Tapi kalau yang untuk yang integrated yang rapi gini kan kita lebih suka sih. Kalau aku sih lebih suka. Ya, Atau betul. mungkin nanti aku bisa tanyakan kalau bisa masang ke Kalau Tigoku. kayak nggak salah yang versi AWD ada ku. Tapi kan nggak masuk. Tapi nggak masuk Indonesia, masalahnya di situ. Kalau Masuk misal ada Indonesia. spare partnya dari Cherry sendiri bisa jual, bisa pasang, aku kayak mau pasang sih. Iya. Karena ini kepake banget ya. Mungkin coba nanti saya tanyakan ke bagian spare part. Oke, berarti Nah, tambahnya sih 1 poin ya, DVR. Sama ADAS-nya itu kalau nggak salah 19 ya. betul. Jadi ada tambahan nanti atau mungkin kita jelaskan Ya. di tabel aja Di ya. tabel aja kok. Karena kan Lebih nanti enak. deskripsinya kan agak susah tuh ya kan, bener nggak? Kalau kita ngomong kan pasti apa itu buat apa Nah, fungsinya. bingung juga Gary. Betul, Karena ya. bahasanya kita mending lebih enak dituliskan aja biar Betul. bisa dibaca. Jadi Ya. tambahnya 5 ya. Kalau punya si Tigo 14, di Kalau- Jeko 19. 19 betul, ada tambahan 5 lagi. Oke. Ini lagi satu lagi yang unik kok. Ini kita ada di sini. Oke. Jadi Kita untuk ada saudara kita yang muslim, betul, nah, ada aplikasi Alkiblat. Jadi kalau misalnya mungkin ya teman-teman atau mungkin yang pemilik J7 ini lagi camping atau lagi di mana mau cari arah kiblat bisa pakai. bisa. Oke. Ini seperti ini kan kita nih arahnya ke utara nih. Jadi Ya. kita tinggal belok ke kanan aja Ya. untuk arah kiblat. Oke. Kalau misal ini kan aplikasi kan, Mas. Iya. Kalau kita download untuk di Tigo apa bisa, Mas? Ya, itu nanti coba tanyakan ke Ditanyakan ke dealer ya. teknisinya Karena kan cari kita aja. bilang kalau untuk secara ini kan Android, harusnya kan ini kan aplikasi kan. Harusnya Betul, kita betul. bisa inilah ya, harusnya ya. Oke, bisa. oke. Apple CarPlay sama Android Auto hampir Ya, sama lah. semuanya sama. Cuman perbedaannya kalau sama Tigo ya, Mas ya, Ya, aku bilang ya. Untuk animasinya ini kelihatan kurang tajam, kurang kelihatan kayak HD gitu. Iya, loh. iya, iya. Ini kayak kelihatan masih kayak lebih kasar sih kita bilang, compare to Tigo ya. Iya. Sama yang yang kemarin tadi aku rasakan waktu aku turunkan ke bawah. Ini kalau yang ini kayak kita kayak pegang iPhone saja. Ya, iPad lah ya. iPad. Kalau ya. kita yang tengah aja dia cuma notifnya aja. Kalau ke kanan baru shortcut. Betul. Nah, kalau di sana karena landscape, Iya. kita mau tarik dari manapun nggak ada Tetap. notification, semua untuk control center. Iya, iya, iya. Gitu sih. Itu yang aku kerasa sih perbedaannya sih. Ininya sama sih ya, kita bisa rubah-rubah Ya, untuk shortcutnya untuk shortcutnya semua. bisa dirubah. Bisa diedit ya. Sama kalau home-nya dia langsung muncul di sini. Kalau di sana kita nggak ada. Oh, Kita iya. harus pencet untuk ke mode setting nanti di floating-nya ini. Kalau ini kan berarti ada shortcut-nya udah langsung. Semua sama sih. New Iya. energy, pembagian ini, vehicle setting, Satu lagi yang beda kok. Ini. wireless charger sama ada wireless chargernya kan. Kalau yang ini sudah bisa parkir paralel. Oh, sama. Ada juga Oh, di ada, situ. ada. Oh. Jadi di sana bahasanya mungkin berbeda ya. Kalau di sini kan easy moving mode. Nah, Kalau di Tigo itu namanya tow mode untuk kita towing. beda kok. Kalau ini benar-benar parkir paralel. Jadi posisi mati pun dia jadi netral. Sama. Oh, iya. Yang di tow mode kan gunanya seperti itu Oh, untuk di towing. iya, iya, Nah, iya. jadi netral. Parking handbrake-nya kerilis kan. Oke, nah, oke, sama. Cuman mungkin beda bahasa. Beda, iya. Yang tadi ini poin penting ya teman-teman ya. Kalau Jeko itu easy moving mode, kalau di Tigo tow mode. Oke. Nah, cuma beda bahasanya ya berarti ya. Kalau yang lain HUD ya sama sih ya. Sama Driver assistant. Ya mungkin driver assistant kan di atasnya tadi. Nah, ini mungkin yang agak berbeda ya. Apa? Ambience light-nya. Ambience light-nya kan kalau punya si Tigo ini
Sebentar. Oh, ini link driver remote. Sebentar. Ya. Perbedaannya mungkin karena apa? Oh, oke, di sini berarti ya. Di sini sama di Satu sini. step aja sama atas. Kalau di Tigo itu 2. Atas sama bawah. Kalau punya ini berarti cuma 1 aja ya punya Betul, Tigo betul, ya. Oke. Sistem semua ya kurang lebih hampir sama sih punya si ini sih. Maksudnya cuma beda tampilannya aja, tapi kalau isinya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Hanya beda di atas. Atas sama ya inilah kayak yang shortcutnya sebelah itu. kanan. Oke. Ini apa nih? DMS ini. Driver monitoring system. Ini Oh, bisa dimatikan. bisa dimatikan. Kalau di Tigo nggak bisa dimatikan, Mas? Oh, nggak bisa dimatikan? Nggak bisa. Oh, Aku kemarin gitu. cari opsinya nggak ketemu sih, Nggak Mas Yanti. ketemu, iya. Kayaknya memang nggak ada ya. Kalau yang lainnya sih hampir sama sih, center Iya. locking kurang lebih sama. Nah, mungkin ya ini ya. Aku bilang untuk layarnya, setelah tadi waktu aku memindahkan mobil ya, memang kelihatan sih. Layarnya ini untuk resolusinya kalah, Mas. Kalau sama Tigo. Aku lihat kayak gambarnya nih ya. Kalau lainnya oke lah, kurang lebih sama lah. Cuman kalau untuk kejernihan gambarnya, itu jauh di Tigo sih. Kelihatan, maksudnya kita bisa kelihatan perbedaannya gitu loh. Iya. Mungkin memang karena ini di apa ya kayak nuansanya kan beda. Ini kan gaya desainnya kan off-road. Betul. Jadi lebih apa ya lebih raw gitu ya Iya. kita bilang ya. Kalau Tigo kan lebih mewah gitu loh Betul, kelasnya betul. gitu. Heeh. Oh sama ini sama monitornya ini ya sama sih kalau bilang sih. Untuk animasinya lebih HD di sana. Terus untuk kayak ini teman-teman lihat ya teman-teman ya. Untuk kayak layarnya ini kayak bezelnya ini, aku ngerasa bezelnya lebih kelihatan mahal punya si Tigo, Mas. Mungkin ya harganya sekarang Ya. juga udah launching ya. Ya. Harganya ini lebih murah. Itu Tigo sekarang berapa, Mas? Kalau Surabaya? OTR Jawa Timur? Hotel Jawa Timur kalau nggak salah 530. Iya, Nah, 530 kalau ini 500? 510. Nah, beda 20 juta teman-teman. 20 juta. Jadi ya what do you expect dong? Harganya lebih murah, ini juga 5 seat, cuman kan kamu ditambah atasnya lebih banyak, Betul. ya kan? Kursinya lebih empuk loh. Lebih empuk loh. Kalau aku ngerasa kan kemarin kita udah road trip ini ke Solo. Itu kalau kita ngerasa memang kalau aku yang nyoba ya, ini kursinya lebih empuk daripada Tigo. Cuman bedanya kalau Tigo yang duduk kiri dikasih pijat sama ya kan leckress. penumpang lah kalau yang di. Iya. Cuman kalau untuk joknya kalau aku rasa yang suka joknya empuk, cocoknya pakai Jeko. Ini empuk banget sih. Tigo lebih keras karakternya, gitu sih teman-teman. Iya. Oke, nah untuk layar tengah ini agak sedikit berbeda ya Mas ya untuk settingannya ya. Kalau yang punya si Tigo, bintangnya tuh di sebelah kiri. Ya betul. Kalau nggak salah si Tigo Di sebelah kiri. ya. Untuk apa namanya? Volume sama di kanan. Ini karena untuk voice activation. Ya. Yang atas ini untuk merubah apa resetnya ini. Ya, Nah, betul. di sini malah yang langsung di sini ya, Iya, di atas bawah ini. betul. Jadi untuk apa? Ya ini average-nya, terus reset kilometer sama speednya sama sih ininya sih. Terus ini TPMS ya. Ya, TPMS. TPMS sama bedanya ini ya ini sih bedanya nanti dia untuk apa sih namanya sih? Adaptive cruise controlnya ini dia kalau punya si Tigo dia pencetnya di sebelah sini Mas. Ya. Ini terpisah gitu ya. Ini kan speed limit di sini jadi kebalikan. Bintangnya aslinya di sini, speed limit ditaruh bawah, yang ini dipindah ke tengah. Tapi ini sekarang dibalik ya oke sih, mesti penyesuaian sih ya. Kalau yang lain sih menurutku nggak ada. Ya kurang lebih hampir sama sih. Untuk pemilihannya sama semua. Nggak ada beda sih navigation data. Ya sebenarnya kalau di sini sih ini lebih enak sih posisinya kayak oh ini bisa ganti mode ya. Ya, ganti tema. Ganti tema bisa gunung, bulan, matahari sama iya oke. Ya, cuma dua itu Unik aja. sih ini sih ya. Unik ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ganti mode nih kalau di sini. Kalau di Tigo nggak bisa. Paten sih. Ya plus minus sih. Kalau untuk layarnya ini nggak seberapa HD. Kalau yang di sana 4K gitu sih. Ya plus minus sih kita bilang ya. Ada tambahan adas tapi layarnya kamu lebih kelihatan nggak se-HD yang sana. Terus ini juga portrait. Ya perbedaan sih suka-suka sih. Kalau dari Mas Hendra lebih prefer mana Mas? Antara Jeko sama ini, sama Tigo. Ya kalau saya sih pasti Jeko. Karena salahnya Jeko. Kalau aku beda, karena aku akhirnya beli Tigo gitu loh. Tapi kalau untuk penempatan ini kadang itu tiap orang punya preference sendiri. Iya, betul. Kalau aku pribadi, aku lebih suka landscape. Landscape. Cuman
karena landscape yang di Tigo ya minusnya apa? AC. Ya, AC-nya kepotong. AC di bawah. AC di bawah. Yang di mana ini tanganku lu kelihatan kan keriput udah Ya. kan lah. Karena apa tiap kali nyetel AC kena AC. Betul. Itu minus banget sih. Tapi aku mau gimana kan? Ya. Masa AC tak rubah kan nggak bisa. Jadi menurutku ini AC-nya the best sih. Jeko kalau untuk menempatkan AC gini the best banget. Aku suka banget ini. Ini salah satu yang menurutku penempatan ini benar-benar bagus banget. Kalau di sini Tigo minus banget itu. Menurutku gitu sih. Oke sih kurang lebih gitu aja sih ya. Yang lainnya berarti ya kurang lebih sama. Ya, sama. Persis kok. Kita nanti kalau kalian mau lihat detail lengkapnya, lihat review kita yang di Tigo. Untuk ininya semua panjang banget teman-teman, capek aku sampai ngomongnya. Oke, gitu aja teman-teman. Kita langsung test drive aja ya. Sekalian kita makan siang, kita rasain sih perbedaan sama Cherry ini gimana sama Tigo nih suspensinya ya. Yuk, coba ya Mas. Siap. Yuk. Ayo. Banget. Nah. Oke, kita makan di Rawon Rampal nih teman-teman. Kalau yang sudah pernah kuliner Malang pasti tahu ini. Nah, sama AC-nya memang bedanya ini mode tengahnya ini kayak muncul terus. Kalau punya Tigo itu dia kayak Floating. keluar, floating keluar. Jadi kalau mau dinyalakan mesti kita slide dulu. Itu agak resek sih menurutku sih. Kayak kadang Iya, karena kita masih gini dulu ya kan. Agak repot. Agak repot, bener. Ini lebih praktikal sih. Cuman minusnya ya ini, dia untuk animasinya kurang se-HD punya si Tigo. Nah, kita coba nih habis ini. Untuk tes powernya gimana, terus sama bandingan suspensinya berbeda apa enggak nih. Ini baterainya berapa persen? 82%. Berarti kita fully elektrik ini teman-teman. Secara power kalau karena angin banyak segitu ya, orang 4. Oh iya, lebih kenceng ini teman-teman. Sama Tigo nggak bisa ngomong, aku bilang sih lebih kenceng ini sih. Kerasa sih, jambaannya lebih kerasa. mungkin karena dimensi juga sih gue ya. Iya, karena dimensinya terus banyak aku kan bilang. Ya. Conti itu dia untuk comfort, tapi untuk gripnya pasti kalah. Extra ini gripnya lumayan tinggi. Loh. Tapi untuk empuknya pasti lebih empuk Conti gitu loh. Jadi kan plus minus gitu loh. Ya. Tuh, dia punya apa? Slipnya pun lebih nggak se-slip punya si ini Tigo. Tigo lebih slip karena kan Conti kan dia ngejar kenyamanan. Betul. Kalau yang lain sih, ya kalau handlingnya aku akuin sih ini lebih direct sih, kerasa. Body rollnya kerasa lebih dikit teman-teman. Ya karena itu lebih pendek, lebih rigid kan otomatis kan. Sebenarnya kalau sasisnya kan sama nih sama Tigo, cuman Beda loh. kok beda? Beda. Kalau Tigo itu pakai D1X. Oke, Kalau kodenya ini 1X. Kalau Jeko? Jeko itu pakai punyanya Range Rover. Oke, jadi gini, oke ralat ya teman-teman ya. Untuk spek ya. Speknya itu jadi untuk mesin sama persis ya kan. Persis, betul. Drivetrain, baterai semua sama persis, cuman sasisnya berbeda. Beda. Kalau yang Oke, punyanya Tigo itu yang bikin dari Jaguar tuh. Oke, Ya, berbeda. Kalau yang Jeko dari dari Range Rover, jadi developnya berbeda. Rovernya beda. Oke, aku kira tuh dulu tuh pandanganku itu sasis kaki-kaki semua sama, cuman beda kulit gitu loh sama interior. Ternyata enggak ya. Ya, beda. Sasisnya udah berbeda. Sasisnya Oke. beda. Karena itu makanya aku lihat lantai tengahnya nih ini lebih flat. Kalau punya si Tigo masih ada keluarnya dikit Ya. bagian tengahnya tuh. Oke, kita coba sebentar kalau makan soto rampal. Lewat depan aja biar agak muter dikit. Ya, untuk kalau driving ininya sih ya sih lebih direct sih, jauh. Kerasa ini lebih compact kayak bawa HRV sih gue bilang sih. Ininya ya, maksudnya handlingnya lah ya. Ya. Steering directnya ini aku kerasa body rollnya ini kayak bawa HRV sih. Karena mungkin lebih compact itu ya. Iya bener sih. Oke, ini nilai plus ini untuk Jeko nih menurut gue sih. Ini kalau untuk fun to drive-nya lebih fun to drive ini. Jauh sih. Untuk Tigo tuh aku ngerasa body rollnya masih kerasa. Ini minim banget sih. Bener-bener minim ini.
Tuh, dia punya gripnya pun jauh sih. Lebih grip. Memang ya karena ban itu ya. Ya. Oke sih teman-teman sini sih. Boleh. Ya, memang peruntukannya untuk 5 seat itu sih. Jadi kalau yang untuk bagi cowok, ini menurutku lebih ke cowok-cowok sih. Cowok-cowok yang memang eksekutif muda ya kita bilangnya itu loh. Lebih cocok seperti itu sih pasarnya sih. Ya, pasarnya sih lebih cocok ke orang yang suka petualang lah. Ya, Kan benar sekarang lagi adventure. hype-hype-nya Camping itu, terus touring ya, oh. benar. Kalau Tigo tuh lebih ke family car sih menurutku sih, SUV yang family, bener. Nyaman, terus mewah, jadi kayak itu sih kurang adventure memang, lebih kayak nyantai gitu lah auranya. Kalau ini auranya lebih fun sih. Kaget sih aku, waktu nyetir ini kerasa, wah iya sih, beda banget sih. Ini bener-bener, aku kalau testimoni itu selalu jujur kayak tadi. Kan aku, mungkin kalau kalian sadar ya, aku banyak memberikan poin negatif untuk Ceko. Mulai dari layar ya kan. Tapi memang itu realitanya seperti itu. Tapi kalau untuk setirannya, gak nyacat sih teman-teman sih. Enak sih ini sih. Gak bohong sih aku sih. Ini enak banget sih. Wah, aku jadi mikir-mikir nih, apa ngambil lagi ya? Beda sih tapi memang sih karakternya sih. Iya, makanya memang beda segmen. Bener beda segmen. Kalau karakter suspensi kerasnya sih nanti kita coba yang di jalan ya teman-teman ya. Ini sih dari tadi kita kalau jalan Malang kan terkenalnya bagus. Nah kalau lagi kayak di Surabaya yang jalannya semua mengkeriting, nah itu nggak tahu kan kita harus nyoba gitu loh. Tapi ini coba aku nanti cari jalannya agak jelek aja deh. So far sih ini bandingannya kok kerasnya lebih empuk ya daripada Tigo. Apa mungkin ini sih agak joknya Ya, kayaknya karena jok jadi tuh pengaruhnya gede loh teman-teman. Ini karena joknya empuk Pak, aku rasa lebih empuk jauh daripada Tigo. Jadi mungkin kerasanya empuknya dari redaman joknya bagus. Nah ini kalau Mas Wildan magang kita nih anak magang kita di BMG nih kan pernah naik Tigo nih di belakang. Pernah. Posisi duduknya gimana rasanya? Kalau aku merasa sih benar kata Koko ya, joknya lebih empuk ya. Yang pertama lebih empuk, terus kayak lebih recliningnya kayak lebih Tegak. Ya, itu yang langsung kerasa Tegak, ya. betul. Waktu kita Tapi duduk. secara sing pasti frontalnya ini empuknya, bener empuknya itu Empuknya tuh langsung empuk banget. beda. Gitu. Kalau yang Tigo itu agak lebih sedikit keras, ya. Bener. Sponnya lebih keras. Itu spon. Jadi bukan aku aja nih yang ngerasa, yang orang lain juga ngerasakan sama gitu loh. Oke, sebentar. Ini kalau kena speed trap, untuk banyak kalau 33 Agak keras tapi. lebih empuk loh menurutku, Mas Bil. Nah ini kan merasa Daripada oh iya bener. Kalau untuk peredaman getarannya iya bener. Ini lebih kerasa keras. Cuman yang aku rasain lebih kerasa stabil. Tigo tuh lebih buang sih ya. Tapi kalau kena jalan keriting ini kayaknya lebih keras sih bener sih. Kalau Tigo kalau kita kena jalan yang bergelombang itu kita nggak kerasa. Tapi kalau ada bandingannya kiri kanan ya, itu ini body rollnya lebih dikit banget. Kayak kita tekuk gini ya lu, dia ngerolnya lebih dikit sini sih. Kalau Tigo kan kalau kita tekuk kan kerasa kayak lebih buang kan. oleng ya. Oh lebih oleng bener. Oke sebentar, sama untuk HUD-nya teman-teman. Ini lebih lively sih. Nanti kita lihat ya. Untuk HUD-nya nih tulisan digitnya ini lebih besar daripada Tigo ya. Terus dia untuk gambarnya ini lebih lucu. Ada mobilnya, ada garisnya, kayak lebih beranimasi gitu loh. Lebih apa ya? Lebih adventure sih, bener sih. Menurutku itu sih. Adventure-nya itu yang berbeda. Oke, jadi note ya teman-teman ya. Perbedaannya jelas ada itu adasnya berbeda, beda 5 adas, sasisnya berbeda ya. Panjangnya jadi bukan cuma kita bilang dimensi, tapi sasisnya berbeda teman-teman. Jadi untuk spare part kaki-kaki otomatis berbeda ya. Kalau sama Tigo. beda loh. Jadi pasti beda. Oke. Jadi Ya mungkin suspensi ada semua perbedaannya ke sedikit lah, nggak terlalu banyak ya. terlalu banyak. Karena memang ini kan itu tadi lebih ke off-road, otomatis kan mobil off-road
Benar. lebih keras. Lebih rigid benar. Ya, Sama ya ini perlu kedewasaannya nih untuk corneringnya ini. Ini aku tekuk-tekuk yang di belakang kerasa gimana Mas Bidan? Enggak kayak Enggak sih, enggak begitu oleng pada dirinya. enggak kayak Tigo berarti ya. Tigo kita lebih kerasa oleng ya. Ini Bener. ada bobotnya gitu loh rasanya. Lebih dewasa ya untuk corneringnya. Tapi kalau untuk bandingannya memang lebih enak di Tigo. Kita nggak bisa ngomong lah karena kan itu Tigo ngejar kenyamanan, kalau ini kita ngejarnya untuk sportnya gitu loh. Oke, kita udah sampai di Soto Rampal. Oke teman-teman, kita udah sampai, kita keluar makan sekalian kita closing ya teman-teman ya. Jadi oke, sedikit informasi untuk headroom ini menurutku hampir sama ya kalau sama Tigo ya, sama-sama tinggi, belakang pun sama karena ini kan 5 seat. Kalau yang untuk 7 seat yang belakangnya ya otomatis berbeda karena ini kan 5 seat ya toh. betul, Kalau betul. kalau Tigo kan dia 7 seat. So far oke, ini nah oke ini teman-teman berbeda ya, lebih nggak mewah, bener nggak? Kalau punya Tigo kan kita bisa lampunya bisa diganti ya kan. Kalau ini kan dia cuma satu aja dan ini kan plastik juga, beda memang segmennya. Cuman menurutku ini nilai plusnya mobil ini itu di sininya nih teman-teman. Kalau kita di Tigo, kalau bisa direvisi kayak gini ini top banget nanti. Itu udah lengkap. Ini udah plus banget. Good job Chico. Good job. Oke, yuk kita keluar yuk. Dah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, Oke teman-teman, kita udah test drive, kita udah compare. Sekali lagi thank you ya dari Manang sama-sama meminjamkan. itu saya selalu deh. Jadi kita udah ngambil unit di Manang, boleh dipinjemin unit untuk compare. Wah, top sih mana nih. Nanti untuk urusan kontak numbernya langsung kita tulis di sini aja ya. Untuk kontak-kontak semua, Instagram juga ada juga kan dari Manang. Nah, nanti follow Instagramnya semua. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke Manang aja sih. Kalau misal mau tanya, kalau ada customer yang mau beli Tigo atau Jeko nanti boleh dibantu kan ya. Kayak maksudnya kayak mau coba test drive yang Jeko dulu sama Tigo. Jadi kalian kalau udah lihat video kita, kalau mau nyoba langsung aja kontak. Kalian nyoba test drive-nya gimana nih. Jadi menyesuaikan kalian cocoknya yang mana. Nah, kalau ini poinnya satu-satu. Aku tim Tigo, dari mana tim Jeko gitu teman-teman. Oke, see you on episode 5. Nanti gebrakannya apa lagi? Ditunggu aja. Bye bye, see you on next content. I had to do it all myself. I don't ever